Halo semua, kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang menarik. Bagaimana sebenarnya otak kita belajar dan memproses informasi. Katanya otak manusia seperti komputer, ada input, ada proses, ada output. Nah, teori ini dikenal dengan nama teori pemrosesan informasi. Bersama saya hari ini ada Mr. Daniel Ari Widiatama, SPD M.Hum, Head of Sitol di PBI Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Halo Mr. Daniel. Halo Miss Afis. Terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Sama-sama. Mungkin pertama-tama kita ingin mendengarkan latar belakang atau background Mr. Daniel. Mungkin bisa diceritakan. Baik, halo semuanya. Halo Miss Afis. Terima kasih sudah mengajak saya untuk sharing-sharing ya di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Ari Widiatama. Saya adalah seorang pengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercubuana Jakarta dan juga sebagai Kepala Center Assisted Language Learning atau CTOL, Center of Technology Assisted Language Learning. Dan menyambung tadi yang disampaikan oleh Miss Afis, betul sekali. Jadi proses kita berpikir, belajar itu sama halnya dengan komputer, di mana terdiri dari berbagai macam organ, yang mana di situ ada jaringan syaraf yang akan menghubungkan pengalaman kita yang lama dengan yang baru akan terkait, dan ketika dua hal itu sudah terhubung maka dia akan menguat ya, dan kalau teorinya ya itu disebut dengan neuroplasticity, dan itulah yang membuat kita menjadi mengingat apa yang kita pelajari, lalu akan terkait juga dengan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, sehingga bagaimana kita berpikir itu memang perlu diolah seperti komputer juga harus selalu di maintain ya, dan ya maka dari itu kita sebagai pengajar juga harus selalu mengajak siswa ya untuk selalu berani untuk aktif di dalam berpikir kritis, karena dengan begitu maka jaringan syaraf kita akan semakin baik, membaik, dan ketika kita naik ke jenjang yang lebih tinggi pun juga kalau di komputer itu kalau di-upgrade dia nggak kaget gitu. Jadi kita juga sama, kita juga akan selalu fleksibel di dalam mengolah daya pikir kita. Begitu, Miss. Oh ya, menarik sekali ya. Berarti itu hal yang menarik dari cara otak manusia belajar dan memproses informasi ya, Mr. Daniel ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan teori pemrosesan informasi itu sendiri? Oke. Ya. Jadi yang disebut dengan teori pemrosesan informasi, di awal kita akan dibantu oleh panca indera kita ya di dalam menerima informasi, begitu ya. Nah, dengan begitu maka akan direkam melalui short term memory dan juga long term memory ya, singkatnya seperti itu. Dan setelah itu maka akan direspon oleh bagaimana kita akan misalkan ketika misalkan ini panas gitu ya, secara panca indera ya. Lalu kita akan merekamnya dan secara otomatis kita akan merespon, mungkin kita harus berteduh, kita harus mengambil payung dan seterusnya. Jadi secara singkat dan generik bisa dijelaskan seperti itu, Miss Afis. Oh ya, berarti itu juga relate sih sama di Kinder Station. Di Kinder Station juga itulah kenapa kurikulum kita yang diadopsi dari UK, yaitu International Primary Curriculum, juga mengedepankan fun learning supaya anak-anak dan project-project juga di mana anak-anak belajar sendiri untuk bisa masuk di long term memory mereka, karena mereka tuh belajar dengan fun. Salah satunya seperti itu mungkin ya, Mr. Daniel ya. Betul sekali, Miss. Mungkin saya tambahkan sedikit. Setelah tadi kita memberikan respon, mungkin apa yang terjadi di Kinder Station juga, jadi guru akan
membantu proses peresapan informasi ini lebih baik dengan memberikan yang namanya attention. Ya, di awal itu kita harus sebagai guru harus memberikan mereka latihan untuk berkesadaran. Nah, ini seperti yang ada di deep learning ya. Iya. Bagaimana caranya? Ya, dengan pancingan pertanyaan, ya, siswa ini akan menjadi termotivasi ketika mereka sadar apa yang akan mereka pelajari ini akan relate dengan something yang akan mereka hadapi di masa depan. Begitu. Ketika kita tidak menjelaskan bahwa lesson yang mereka sedang pelajari ini tidak terkait, maka motivasi tidak akan terjadi. Seperti saya misalkan ketika sedang mengikuti pelajaran, tetapi guru tidak mencoba untuk memberikan pancingan, misalkan saya belajar Pitagoras misalkan, guru tidak menjelaskan apa sih fungsinya ini ke depannya nanti. Oh, ternyata sangat berfungsi ketika kita nanti membangun rumah atau kita mendesain sebuah tools begitu. Sudut-sudut ini cara kita menghitungnya itu ternyata harus melalui proses rumus yang kita pelajari dari lesson ini. Nah, dengan begitu maka kita akan menjadi semakin peduli dengan lesson yang kita pelajari. Selain memberikan attention tadi, berikutnya adalah dengan adanya repetition. Saya yakin di kinder juga sama ya Miss ya. Guru selalu mengulangi, selalu mengajak siswa untuk merefresh mereka agar mereka mempelajari lagi apa yang sudah tadi dikenalkan oleh guru di kelas. Mungkin dengan kegiatan yang ada di luar kelas, atau bahkan dengan praktikum, atau dengan riset yang dikenalkan di modul belajar dan seterusnya. Begitu, Miss. Iya, relate sekali sama deep learning ya. Kebetulan tadi malam juga Kinder Session mengundang Mr. Daniel untuk memberi webinar topik deep learning ya, Mr. Daniel ya. Jadi memang semuanya jadi relate ya. Kemudian di zaman sekarang siswa kan sering terpapar banyak informasi sekaligus. Bagaimana cara membantu mereka agar tetap fokus dan bisa memproses informasi dengan baik, jadi nggak gampang terdistract ya. Jadi di zaman yang sekarang sosial media menjadi distractor, kemudian YouTube dan video-video pendek terutama ya, itu kan short, itu juga semacam menjadi penghalang siswa kita untuk belajar. Mereka mudah lupa juga. Nah, saya rasa untuk saat ini peran orang tua juga sangat penting ya, memberikan pembatasan kepada anak didik mereka, kepada anak-anak mereka untuk memberikan screen time itu harus dibatasi, saya rasa ya. Lalu yang berikutnya, informasi ini bagi guru ya, informasi itu harus diberikan, tidak boleh terlalu overload begitu ya, cang gitu. Jadi less is more, tetapi deep learningnya dimainkan di situ ya, dengan mengkoneksikan materi pembelajaran dengan konteks yang akan mereka hadapi di masa kini dan masa mendatang. Nah, dengan begitu siswa tidak akan merasa istilahnya overload dengan informasi. Mereka tidak mudah lupa, karena semakin banyak hal yang harus mereka ingat, sebetulnya itu mereka akan rentan lupa, apalagi terpapar oleh informasi dari gadget. Nah, itu menurut saya kasihan gitu anak-anak ya. Jadi guru di sekolah membantu dengan memberikan potongan-potongan informasi lesson yang tidak terlalu banyak. Di rumah juga di-maintain oleh orang tua dengan tadi pembatasan mungkin jam nontonnya, jam main game. Bukan berarti gamification itu buruk ya. Semuanya baik asal sesuai porsinya gitu.
Ya, menarik sekali ya, Mister. Jadi bagaimana kita tetap harus mencari informasi supaya bagaimana guru bisa belajar, bagaimana murid juga bisa belajar gitu ya, Mister. Nah, kalau Mister Daniel boleh memberi pesan nih kepada para guru atau pelajar, apa satu hal penting yang sebaiknya mereka pahami tentang cara otak belajar? Pertanyaan terakhir nih, Mister. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Yang pertama, barangkali sesuaikan dengan cara kita, metode kita mengajar, sesuaikan dengan level, ya, level yang sesuai, ya. Saya rasa untuk anak di usia 1 sampai 3 tahun, 4 tahun, nah itu harus berbeda dengan yang usia 5 sampai yang berikutnya. Contohnya, untuk 1 sampai 4 tahun misalkan, ya, mereka mungkin bisa dikenalkan dengan aktivitas yang sederhana, yang sifatnya itu boleh individualistik, ya, misalkan arranging picture atau menggambar, free coloring dan seterusnya. Tetapi untuk yang usianya 5 ke atas itu mulai dikenalkan dengan yang namanya group play, begitu, karena siswa akan terbiasa untuk berkolaborasi, mereka akan terbiasa dengan teamwork, mereka akan berlatih untuk memainkan emosi mereka ketika dealing with so many characteristics gitu. Nah, saya rasa itu yang terpenting. Kemudian ketika berkaitan dengan teknologi juga harus dipilih sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Bagi saya mungkin pemberian teknologi yang sifatnya digital itu kurang begitu cocok untuk yang toddlers, ya. Mereka harus banyak dikenalkan dengan yang sifatnya nature, mengenal, ya, lingkungan, ketemu dengan sesama mungkin anak-anak seusia mereka. Tapi ketika mereka sudah di usia yang 5, 7, atau 10 tahun, untuk menjawab tantangan masa depan, mereka harus mulai diberikan porsi yang secukupnya, ya, agar mereka juga terbiasa dengan bagaimana sih pegang stylus, bagaimana sih mereka misalkan mouse, ya, menggunakan touchpad seperti itu, lalu masuk ke interactive games, itu juga melatih daya pikir mereka juga, karena jujur ini saya juga menggunakan anak saya ini sebagai sebenarnya jahat, ya. Tapi berdasarkan teori, ya. Saya membaca teori dulu, baru mengaplikasikan ke anak saya, begitu, ya. Maksudnya teori yang baik, ya, bukan teori yang negatif, ya. Nah, dan itu terbukti ketika dia mendengarkan atau menonton misalkan beberapa video misalkan kayak contohnya Bluey, ya, atau Peppa Pig misalkan. Nah, dia merespon dengan vocab-vocab yang sederhana tadi. Nah, dan juga ada repetition di situ. Terbukti yang tadi kita bahas di awal itu ternyata juga membantu proses daya pikir mereka. Dan ketika saya dan istri komunikasi bilingual di rumah, itu dia nggak kesulitan, Miss. Ya. Nah, artinya apa? Pemberian teknologi, kemudian penerapan parenting yang tepat itu akan sangat berdampak pada proses berpikir anak. Sorry kalau ini terlalu panjang, ya, tapi ini sudah yang paling short, ya, mungkin. Ya, dan memang itu berguna sekali, Mr. Daniel. Jadi bagaimana belajar ataupun mengajar itu tadi disesuaikan dengan child development, ya, dari usia anak. Demikian juga di kinderstation, itulah kenapa golden age itu penting sekali, ya, Mr. Daniel, di mana otak menyerap 80% seperti spons, karena di usia 3 tahun pertama itulah mereka mudah untuk menyerap berbagai informasi
mungkin itu juga teori pemrosesan informasi bisa juga lebih efektif di usia-usia golden age itu ya, Mister ya. Jadi memang kita harus memperhatikan juga untuk child development. Ya seperti juga menggunakan bahasa Inggris, kenapa mereka lebih fasih, cepat bisa belajar bahasa asing juga ya, misalnya karena mereka ada di usia-usia golden age itu. Iya, betul sekali. Ya, menarik sekali ya pembahasannya. Jadi belajar bukan cuma soal menghafal atau bagaimana kita, tapi juga yang penting itu bagaimana kita memperhatikan, mengolah, dan menyimpan informasi dengan cerdas ya, dan menjadikan belajar dengan bermakna. Terima kasih banyak Mr. Dania untuk waktunya dan insight-nya hari ini. Semoga obrolan ini membuka cara pandang tentang bagaimana kita belajar dan mengajar lebih efektif. Happy learning!